Wadah ada nyambung. Hah? Mungkin kalau itu petunjuk secara umum, nasihat secara umum mungkin saja. Wallah alam, saya enggak dengar riwayat menyambung itu. Ada ya, seandainya menyambung mungkin apa? Beberapa hal yang pokok berhubungan dengan ibadah. Mungkin misalkan nanti kita akan ada sujud tilawah misalkan. Mungkin suatu yang perlukan untuk tindakan mungkin disambung. Disambung itu disampaikan lagi. Ada orang lain mengulang di pintu di sana. Namun kalau sudah mendengar semuanya yang benar tidak perlu. Nah sekarang ini di Masjidil Haram itu ada. Jadi ini tapi sebenarnya banyak yang mengingkarinya. Karena nggak kusuk, membuat kita nggak kusuk. Jadi, hah? Oh kalau terjemah wallah alam sekarang mungkin canggih, cepet. Yang dinasihati apa disampaikan sama-sama mungkin tidak mengapa kalau sama-sama, nggak menambah waktu dan lain sebagainya. Yang saya diingkari itu nyambung takbir itu. Kan imamnya Allah Akbar semua sudah dengar. Allah Akbar kita gini, Allahu Akbar ada suara gitu. Itu sangat mengganggu sekali. Semua orang merasa terganggu. Nggak tahu kenapa kok diadakan terus. Wallahu alam. Selanjutnya bima tudrakul jumu'atu. Dengan apa diperoleh Jumat? Salatul jumu'ati rakaatan. Salat Jumat 2 rakaat. Nah, fi jama'atin secara berjamaah. Faman takhallafa anil jama'ati yang tidak berjamaah mimman la tajibu alil jumu'atu yang memang dia tidak wajib Jumat. Aukana ma'dzuran atau dia wajib Jumat tapi berhalangan. Memang tidak wajib Jumat, contohnya wanita, musafir, budak, atau dia wajib tetapi berhalangan sakit. Salat zuhra 4 rakaatin. Salat zuhur 4 rakaat. Kalau musafir nanti ya 2, beda lagi. Musafir 2. Wa man adraka rak'atan ma'al imami faqad adrakal jumu'ata. Orang yang mendapati 1 rakaat bersama imam berarti telah mendapatkan Jum'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min sholatil jumu'ati faqad adraka sholata. Orang yang mendapati 1 rakaat dari sholat Jumat berarti dia telah mendapatkan sholat tersebut, sholat Jumat. Berarti kalau kurang dari 1 rakaat nanti sholatnya zuhur. Kita datang, imam sudah sami Allahu liman hamidah rakaat kedua. Maka kita nanti sholatnya nambah 4 rakaat. Karena sholatnya zuhur. Karena kita tidak mendapatkan jamaah Jumat tadi. Jadi misalkan kita datang ke masjid, imam sudah sami Allahu liman hamidah rakaat kedua. Berarti kita tidak mendapatkan 1 rakaat. Ketika tidak mendapatkan 1 rakaat, tidak mendapatkan Jumat. Niatnya gimana? Niatnya kalau tahu ya niat zuhur enggak apa-apa kalau tahu. Oh itu sudah rakaat kedua tahu. Tapi sama liman hamidah sudah rakaat kedua kita ngerti. Maka niatkan zuhur. Kalau nggak ngerti, dipikir masih rakaat pertama. Jadi rukuk itu nggak tahu kita. Dia itu rukuk rakaat pertama atau rukuk rakaat kedua. Kita nggak ngerti, nggak paham dia rukuk rakaat pertama atau rukuk rakaat kedua. Kita ikut saja ikut Jumatan. Loh ternyata sudah rakaat kedua. Nah, sami Allahu liman hamidah itu dari rukuk yang kedua, bukan rukuk pertama. Ya sudah nanti tambah 4. Jadi nggak perlu takyin niat yang benar. Kita sering katakan yang benar ketika nggak ngerti nggak harus mentakyin niat. Kita berpergian di bandara, kita sholat ikut orang, kita ikut saja imamnya. Nanti imamnya 2 ya 2 salam, imamnya 4 ya 4 itu aja.
Sebagian ulama mengatakan kalau tidak tahu harus 4 gitu kan. Ya tidak harus. Kita ngikuti niatnya imam sah. Kalau imamnya 2 ya 2, imamnya 4 ya nanti kita ikut 4 sudah beres. Demikian kalau kita nggak ngerti seperti itu. Baik. Jadi ketika seorang mendapatkan 1 rakaat berarti mendatangkan Jumat. Niatnya gimana? Niat yang kita ketahui. Kalau nggak tahu itu Jumatnya rakaat pertama, kedua, ya sudah ngikut imam aja. Nanti kalau imamnya, oh ternyata ini sudah dapat 2, berarti saya harus nambah 4 karena sholat saya jadi duhur. Wallahu a'lam. Jadi sholat Jumat kalau kita tidak mendapatinya karena udzur, karena terlambat, karena yang lainnya, kita sholat duhur. Kalau kita orang musafir tentunya 2, kalau kita orang mukim tentunya 4. Selanjutnya as-sholatu qoblal jum'ati wa ba'daha. Salat qobliyah dan ba'diyah Jumat. Adakah qobliyah, adakah ba'diyah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala yaumal jumu'ati. Orang yang mandi hari Jumat, summa atal Jum'ata, kemudian datang Jumatan. Fa shallama qudira lahu, salat semampunya, semampu dia. Sumaan sota, kemudian diam. Hatta yubrigha min khutbatihi, sampai imam selesai khutbah. Dia datang ke masjid, sholat semampunya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, 14 rakaat, 16 rakaat, 18 rakaat, 20 rakaat. Kalau datangnya jam 8 kan bisa saja dapat banyak kan. Kemarin kita katakan dalam hadis saatul ula, kalau 1 jam itu jam 7-8 harus datang. Kalau ingin dapat onta. Itu tentunya sholatnya banyak sekali, tidak apa-apa. Seperti itu sampai imam keluar, akhirnya sholat bersama imam, selesai keluar khutbah selesai, kemudian sholat bersama imam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, diampuni dosanya dan dosa Jumat yang lainnya. Wa fadla salasata ayyam, ditambah 3 hari. Jadi tambah 3 hari. Jadi 10 hari diampuni dosanya. Dan seterusnya seperti itu. Baik. Faman jaa'a qabla jum'ati falyusalli ma syaa'a min ghairi hasrin. Maka orang yang datang sebelum dimulai Jumatan dipersilahkan sholat tanpa batasan. Jadi barang siapa yang datang sebelum khutbah dimulai, silahkan dia sholat sebanyak-banyaknya, semampunya, tanpa batasan. Ya minimal 2 rakaat tahiyatul masjid, minimal 2 rakaat tasbihatul masjid. Masjidnya penuh, emperan penuh di jalan, di trotoar. Tahiyatul masjid atau enggak? Wallahu a'lam, ini agak repot. Ini karena teori masjid itu ya dalam masjid atau emperan masjid atau perluasan masjid. Kalau trotoar itu wallahu alam. Ya seandainya sholat ya hukumnya aja sholat apa? Sholat qabliyah Jumat yang tanpa batas. Kalau masuk masjid niatkan masuk masjid. Kalau di luar masjid, kalau di emperan masih tidak apa-apa, kita niatkan sholat. Tapi di kota-kota kan bukan emperan lagi, jalan raya, tempat parkir, pokoknya semuanya dijadikan tempat sholat. Ya paling tidak niatkan apa? Qobliyah saja, yang tanpa batas. Namanya bukan qobliyah, tapi sebelum cuma 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak-banyaknya sampai imam naik mimbar. Baik. Dan ini semuanya sebelum adzan. Sebelum adzan naiknya khatib. Bagaimana dengan yang qobliyah setelah adzan pertama?
Kalau adzan pertamanya adzan seperti zaman dulu, zamannya Utsman, atau zaman sekarang di Mamlakah Saudiyah atau di Indonesia, baru saya tahu adzan awal sekitar jam 11 di Indonesia baru satu tempat di PHC. PHC itu dekat Perak sana. Orang yang ke Perak, Pelabuhan Perak tahu PHC mesti. Kan rumah sakitnya besar ditulis PHC gitu. Di situ ada adzan jam 11 gitu. Kalau nanti 11.30 nanti sholat Jumat, nanti 10.30 dia adzan. Kalau adzannya 11.45 dia 10.45 dia adzan. Di seluruh mamlakah hampir gitu. Di seluruh mamlakah seperti itu. Kalau itulah yang dimaksud kalau mau qobliyah, setelah itu tidak apa-apa. Sebelum itu ya tidak apa-apa. Yang datang sebelum itu jam 8 datang sampai setelah itu tidak apa-apa. Tapi kalau setelah sebentar, seperti masyarakat ini akal-akalan. Jadi adanya Utsman dipraktekkan, tapi sudah kumpul semua kentongan deng azan. Ini adzan awal katanya. Ini bukan adzan awal yang zamannya Utsman. Datang adzan awal zamannya Utsman bukan seperti itu. Sekitar 1 jam sebelum waktu masuk sholat. Di pasar, di gunung dan sebagainya. Boleh di masjid karena diwakili dengan speaker. Tapi waktunya tidak boleh dipepetkan dengan Jumat. Kalau dipepetkan dengan Jumat itu mirip akal-akalan sholat qobliyah. Ini kalau masyarakat kita seperti itu. Hendak dibenarkan. Qobliyah itu. Meskipun itu adanya nanti adzan lagi loh ya. Adzan lagi. Tapi terlalu dekat jaraknya. Cuma diselisingi 2 rakaat akhirnya adzan lah. Lagi ini termasuk kesalahan. Yang benar kalau mau adzan jauh sebelum itu 1 jam. Ini. Taib faman jaa qabla jum'ati falyusalli ma syaa min ghairi hasrin hatta yakhruja imamuhu, sampai imamnya keluar. Keluar maksudnya apa? Keluar ke jamaah. Jadi keluar maksudnya keluar berkhutbah. Bukan keluar dari masjid. Karena kadang-kadang kita membaca kitab pernah salah paham. Termasuk apa? Ada pernah masalah keluar nih. Imam itu ketika keluar, sebenarnya saya dulu pernah sampaikan di sini, ya Allah kok lupa. Istilah keluar jadi salah paham. Jadi termasuk salah imam keluar tidak mengucapkan salam. Dipahami keluar selesai khutbah. Jadi kita dulu pernah salah paham, masa kok makruh, masa kok salah ya tidak salam keluar tidak salam itu disalahkan. Padahal seluruh khotib kita kalau habis khutbah ya tidak salam kan, masa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah selesai kan tidak. Ternyata yang dimaksud keluar adalah apa? Mulai khutbah gitu, keluar ke jamaah dari tempat duduknya naik atau dari kamarnya, kalau kamar imam naik, itu yang dimaksud keluar. Tanpa mengucapkan salam termasuk kesalahan. Sebaiknya mengucapkan salam. Meskipun sebagian ulama tidak bisa dikiaskan ketika taklim dan sebagainya, tapi sebagian lain tidak apa-apa. Jadi sebagian tidak dikiaskan taklim nggak perlu salam. Cuma khutbah tadi. Sebenarnya tidak ada bedanya. Wallahu a'lam, misalnya tidak masalah. Jadi sebagian mas saya itu tidak mau salam. Bertanya salam dulu dimarahi. Ini ada yang seperti itu. Intinya, wallahu a'lam. Yang jelas keluar di sini maksudnya keluar menuju masuk manusia untuk berkhutbah. Amma ma yu'raful yauma bi sunnatil jum'atil qabliyah. Adapun yang dikenal hari ini dengan sunnah Jum'ah qabliyah yang tadi sebelum adzan yang asli, setelah adzan tambahan yang sebentar tadi masyarakat. Nah ini, jadi kalau qobliyahnya tadi awal-awal sekali tidak masalah. Maksudnya qobliyah yang setelah adzan langsung masyarakat, ada adzan sebentar sebelum adzan asli. Famimma la aslalahu, enggak ada dalilnya. Fa inna minal maklumi, sudah diketahui, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha bilalun minal adzani, diketahui bersama Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau jika Bilal selesai adzan akhadha fil khutbah, langsung memulai khutbah. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa dinanti sebentar kalau tinggal di masyarakat yang semuanya qobliyah. Kita naik mimbar, dikumandangkan adzan, habis adzan banyak yang qobliyah. Tinggal di masyarakat seperti itu, imam menunggu sebentar tidak apa-apa. Ini sebagian ulama. Kenapa? Karena nanti enggak konsen. Kita khutbah juga enggak konsen. Yang sholat qobliyah enggak konsen. Meskipun itu salah, kita toleransi. Maka nanti kalian ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, habis adzan itu agak lama. Menanti orang-orang qobliyah selesai. Ketika qobliyah selesai baru naik. Jadi ketika selesai adzan mereka diam duduk. Nanti ketika kira-kira orang qobliyah selesai, karena yang qobliyah mungkin separuh gitu. Masjidil Haram kalau di masyarakat kita yuk, kalau Muhammadiyah tidak ada, NU mungkin semuanya kan gitu. Kalau kita khutbah di daerah NU seperti itu, sebagian ulama mengatakan diam dulu. Mereka selesai qobliyah, baru mulai khutbah. Ini ada yang, meskipun pada hukum asal, aslinya ketika selesai adzan langsung berkhutbah. Tapi situasi kondisi kadang-kadang menuntut kita tidak seperti itu, penundaan yang sebentar. Mudah-mudahan ini taklif. Mudah-mudahan mereka sadar, mereka mau toleransi. Suatu saat mudah-mudahan dapat hidayah, bisa mendengar kebenaran. Wallahu a'lam. Tidak Pak. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Namanya ijtihad itu enggak harus diturut. Sudah pokoknya selesai adzan ya saya naik khutbah. Dia dengar enggak dengar urusan dia, khusuk enggak khusuk. Kenapa qobliyah? Enggak ada syariatnya. Taib. Faina minal ma'as. Taib tadi. Sumalam yakun ahadun yarka rakaataini al-baddah. Enggak ada satupun yang sholat qobliyah. Ini qobliyah yang tadi habis adzan mau khutbah. Enggak ada yang qobliyah. Qobliyah adanya tadi jauh sebelum imam naik. Ini. Walam yakun illa adanun wahidun. Tidak ada adzan yang kecuali satu saat itu. Yang dekat dengan waktu khutbah cuma satu. Nanti keduanya iqamah. Adapun yang jauh zaman Nabi juga tidak ada. Ingat, yang 1 jam sebelum masuk waktu zaman Nabi juga tidak ada. Ingat, ini zamannya Utsman bin Affan. Dan ulama memang berselisih menanggapi hadis Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian harus mengikuti petunjukku dan petunjuk khulafaku. Nah, petunjuk Nabi jelas. Petunjuk khulafa kalau menyesuaikan sesuai dengan Nabi, ngikuti Nabi, cuma meramaikan apa yang dengan Nabi, tidak masalah. Sepakat ulama. Contohnya tarawih. Tarawih itu sunnahnya Utsman untuk berjamaah di masjid tiap hari. Namun itu cuma menghidupkan petunjuknya Rasulullah. Ini sunnah khulafaur rasyidin yang disepakati. Adapun sunnah-sunnah yang lainnya diperselisihkan. Di antara sunnah yang diperselisihkan yaitu adzan tadi. 1 jam sebelum waktu masuk ibadah tuh itu ada adzan diperselisihkan. Sebagai ulama karena Rasulullah mengatakan ikuti sunnah khulafaur rasyidin ya tidak apa-apa. Karena itu petunjuknya khulafaur rasyidin dan Mamlakah Saudi Arabia seperti itu. Intinya tidak mengapa karena sunnah khulafaur rasyidin. Yang lain tidak mengikutinya. Ya tidak mengapa kita hidup di suatu daerah yang mengikuti kebiasaan daerah tersebut. Ini jadi sunnah kalau cuma menghidupkan seperti taraweh, ulama nggak berselisih. Kalau sunnah pengumpulan Quran, karena saat Rasulullah sudah ditulis, tinggal mengumpulkan saja, mereka juga sepakat tidak mengapa. Namun ada yang khilaf sampai akhir zaman. Nanti dalam warisan juga banyak khilaf. Namun nanti yang biasanya yang dipakai nanti salah satu di antara kalangan sahabat saja. Nah ini seperti ini khilaf. Tapi balik. Jadi tidak ada kecuali adzan yang satu ini zaman Rasulullah. Zamannya Utsman sudah ada adzan 2. Dan ini sekali lagi perselisihan ulama. Namun saat Utsman itu banyak sahabat. Tidak ada pengingkaran dari kalangan para
sahabat. Maka sepertinya itu mereka yang masih hidup sepakat tidak mengingkari perbuatan tersebut. Maka ulama memakainya, sebagian ulama memakainya sampai sekarang. Wallahu a'lam. Ini jauh lebih baik daripada nyetel murotal. Sebagian nggak mau adzan, tapi nyetel murotal. Kalau nyetel dangdut nggak usah dibahas. Sambil Jumat persiapan bersih-bersih nyetel dangdut sudah kita katakan tidak boleh. Nyetel murotal, ya seandainya lebih baik nyetel apa? Lebih baik adzan saja nanti itu. Jadi pas nyetel murotal, nyetel murotalnya kalau sebelum Jumatan bidah pagi aja, ya sama aja. Jadi sesuatu yang dibiasakan tanpa ada nukilan dari salaf lebih baik dihindari. Imam Jumatan, setiap malam Jumat imam itu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Setiap malam Jumat imamnya bacanya itu terus. Atau salat subuhnya. Salat subuh kalau hari Jumat imamnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Seolah-olah istimewa. Ini kalau sekali dua kali tidak apa-apa. Kalau terus menerus Rasulullah tidak seperti itu. Kalau mengingatkan Jumat Rasulullah baca surat apa? Sajadah rakaat pertama. Kedua hal ta'ala insan, bukan al-jum'ah. Demikian sekali lagi, sesuatu yang ditujukan ini itu jangan dijadikan kebiasaan kalau enggak ada dalilnya. Jadi jangan merasa hebat. Ini Ustaz menjelang Ramadan, imamnya mesti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sering dengar sekarang hari ini ayyamam ma'dudat. Nah, baca surat itu ya syahrul ramadan alladzi, ya enggak apa-apa kalau sudah ibadah Ramadan. Tapi tidak usah merasa lebih utama. Tetap kaidah umum yang utama itu Rasulullah membaca surat secara lengkap atau dua surat sekaligus atau terkadang satu surat dibagi dua. Kalau ya itu paling mencelong-mencelong dong. Satu ayat, dua ayat, nanti lompat ayat yang lain. Sebenarnya bukan petunjuk Rasulullah. Tidak boleh. Kita kemarin katakan sebagian orang katanya tidak boleh Ustaz ya mencelong-mencelong. Boleh karena Rasulullah pernah mencelong. Ketika sholat witir malam, sholat qobliyah subuh kan diantaranya witir atau qobliyah subuh itu membaca Ali Imran dan Al-Baqarah satu ayat. Biasanya kuliah sama kullu, tapi suatu saat Rasulullah satu ayat. Tidak berlebihan, kita tidak membolehkan mencelong, tapi bukanlah dijadikan kebiasaan. Kebiasaan surat selengkap atau dua surat sekaligus atau tiga surat. Atau kalau bisa satu surat dibagi dua tidak apa-apa. Namun satu surat awal surat akhir surat kurang bagus. Inna fatahna laka fatham mubina. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya itu, namun ada hadis Rasulullah mereka wa khulafa wa sunnati bisa disalahkan total. Ya karena diberi rekom oleh Rasulullah merekom ke kita untuk mengikuti dia. Rasulullah memberi rekom kepada kita untuk mengikuti dia. Dan saat itu masih banyak sahabat yang enggak mengingkarinya. Maka kalau kita mengingkari kan ya belum tentu benar gitu loh. Karena para sahabat saat itu masih banyak mengikuti dia. Wallahu a'lam. Tapi secara kaidah memang demikian, ini khilaf. Kalau kita jadi pimpinan terserah kita nanti. Sudah khilaf kalau kita jadi anak buah yang ikuti pimpinan. Kalau jadi pimpinan adalah terserah kita. Tapi dikit lagi biar selesai bab ini. Famatakan yusalluna as-sunnah. Kapan sholatnya sunnah? Wong Rasulullah itu habis adzan langsung naik mimbar berkhutbah. Berarti enggak ada salat qabliyah aslinya. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'da arba'a. Kalau kalian selesai sholat Jumat, hendaknya sholat setelahnya 4
rakaat. Kembali sholat siang 4 rakaat 2-2. Sholat malam 2-2. Boleh 4, boleh terkadang. Ada hadisnya, namun yang paling banyak dilakukan adalah 2-2. Wa ana Umar wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ba'dal jum'ati kana la yusolli ba'dal jumu'ati. Beliau tidak sholat setelah Jumat hatta yansorifa, sampai pulang pergi fayusolli rakaataini fi baitihi, sholat 2 rakaat di rumahnya. Jadi Rasulullah dalam riwayat Ibnu Umar nggak pernah sholat di masjid. Namun Rasulullah dalam perintahnya mengatakan umum, dimanapun sholat tidak mengapa. Berarti petunjuknya Rasulullah di rumah itu bukanlah keharusan. Sesuai dengan kaidah umum, sholat sunnah paling bagus memang di rumah. Tapi di masjid tidak mengapa. Terkadang sesuatu yang nomor 2 sering kita katakan bisa nomor 1. Sholat di masjid itu kalau sholat sunnah kurang utama daripada di rumah. Namun kalau ada sebab lain bisa lebih utama. Contohnya taraweh sendiri itu banyak kekurangan sholat taraweh itu. Entah kekusuhan, entah ini itu. Kalau banyak orang itu kan bagus biasanya loh ya. Apalagi masjidnya nyaman, imamnya nyaman, itu kan lebih nyaman, lebih senang, lebih tenang. Kalau di rumah anaknya nangis, minta pentol, istrinya minta diantar belanja, sholat nggak pernah kusuk. Ini jadi di masjid mungkin lebih bagus jamaah. Demikian juga qobliyah ba'diyah. Kalau qobliyah di rumah kadang-kadang kita selalu sopnya belakang sendiri terus selama-lamanya, masbuk terus sebagian. Salat qobliyah di rumah sunahnya berbaring, akhirnya berbaring ke masjid terlambat terus. Setelah subuh itu loh, kan sunahnya sholat di rumah qobliyah 2 rakaat berbaring sebentar kan. Tapi nanti kita terlambat terus di masjid, ya sunnah semacam ini harus ditinggalkan, mengejar yang lebih utama. Yang lebih utama adalah kita mendapatkan sholat berjamaah. Ingat, kita mengejar sunnah-sunnah, tapi kalau kehilangan sunnah yang lebih besar tidak boleh. Tidak bagus. Contohnya nanti Ramadan sunnahnya sahurnya akhir. Imsak bid'ah. Ya benar, kita setuju imsak bid'ah. Tapi menyelesaikan sebelum adzan sahur, persiapan untuk sholat jamaah di masjid bukan bid'ah, sunnah. Berarti kan imsak bukan imsaknya Saudi Arabia. Kalau imsaknya Saudi Arabia sunnah. Karena imsaknya ternyata nama lain dari sholat subuh. Jadi jadwal sholat itu kalau Ramadan diganti. Imsak biasanya hari biasa al-fajru, as-subuhu. Bulan-bulan biasa gitu. Subuh jam sekian, fajar jam sekian. Ketika Ramadan subuh sama fajarnya dihapus, dicetak, diprint imsak. Setelah imsak nanti nggak ada subuh lagi, suruh. Jadi mereka imsaknya adalah adzan subuh. Yang kita masuk imsak bid'ah, imsak negeri kita sebelum subuh. Itu memang bid'ah. Tetapi kita waktu imsak itu persiapan ke kamar mandi, sikat gigi, pergi ke masjid, bukanlah bid'ah. Bahkan mungkin mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Bisa sempat sholat tahiyatul masjid, nanti dengar adzan, bisa sempat sholat qobliyah. Nanti ada kesempatan berdoa di antara adzan dan iqomah. Nanti sholatnya di saf depan. Banyak keutamaan. Selagi kita harus pahami benar imsak itu bid'ah, tetapi persiapan sebelum adzan subuh, persiapan untuk pergi ke sholat jamaah adalah sunnah. Kebaikan yang perlu kita kejar. Walhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah Ramadan ribuan sias setengah gangsal. Tunggu rembukan. Saya harapkan nanti kita Ramadan dirubah aja sebelum maghrib ngajinya, sambil kajian buka bersama gitu. Ya kalau nggak mau 1 jam ya setengah jam gitu ya. Misalnya jam 5 kurang 1/4 kita ngumpul. Nah, kalau bisa kajiannya tetap saja, namun diganti waktunya sebelum maghrib. Oh, buka bersama randi duit, orang randi dana. Sebenarnya yang bagus teorinya itu yang dimakan di rumah dibawa ke sini. Semuanya kan tiap hari buka toh.
maka kita datang membawa buka kita. Dan sering saya sampaikan, kita mencari donasi itu nggak bagus, karena kita yang makan, kita yang berbuka. Sering kita sebenarnya kita nggak terlalu setuju cari donasi. Kalau dikasih nggak apa-apa. Ada masjid mana buka, ada yang ngasih nggak apa-apa. Sebenarnya kalau minta-minta itu ya boleh-boleh saja, tapi kurang bagus. Kita yang makan, kita bawa makanan masing-masing. Engko panganane gak podo Ustaz, repot. Ya ngono urunan lah, murah-murahan. Urunan piro sing paling lemah sapa iki? Itu sebenarnya teorinya gitu. Maka dulu orang-orang kan selamatan gitu ya, bawa makanan masing-masing toh. Itu teorinya benar. Jadi membawa saya kemampuan. Tapi karena takut nanti orang podo mbek koncone, wah panganane gak podo rek. Yes, kalau mau urunan enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau alasannya orang nek duit kanggo buka bersama salah. Karena tiap hari kita berbuka di rumah kita. Ya yang kita makan itu kita bawa di antara contoh salapan gitu tuh. Dia mengundang teman-temannya ke rumahnya kalau buka. Nggak ada yang diundang, nggak ketemu orang. Makanya dibawa ke masjid. Siapa tahu ketemu orang yang mau berbuka bersama. Itu teori salatnya. Kalau mau praktek ya mudah-mudahan kita tetaplah ngaji meskipun bukanya nanti ya air putih. Jajan seperti biasa kan tidak masalah. Bahkan sebagian orang itu berlebihan. Jadi ada orang-orang yang dulu kenal semangat. Jadi kalau buka itu cuma sedikit, nanti sampai malam baru makan. Itu kalau kita tidak ingin lah, nggak ingin berlebihan seperti itu terlalu sehingga malah nggak kusuk sholatnya. Ada yang 3 korma tok nanti sampai jam 9 malam ya sudah lesu kalau kita nggak biasa. Nanti kita mudah-mudahan nanti ya tapi tetap dirembuk lah. Tidak akan menyesal orang yang rembukan, gih. Mudah-mudahan dirembuk. Namun harapan saya tetap kita adakan kajian. Ada masalah kalau nggak ada makanan yang dimakan, semua makanan yang biasa dimakan di rumah, berbukanya itu dibawa. Tambahi 1 lah untuk ustadznya ya. 20 orang tambah 1 ustadznya tak 20 bungkus tambahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.